Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama, Arya Ridho Fadilah, yang kedua, Dwi Anjeli Prihatini, yang ketiga ada Galuh Ayudya Wastaman, yang keempat ada Muhammad Hatarik, yang kelima ada Siti Meridianawati Sinaga, dan yang keenam ada Sesha Fortuna. Table of content-nya yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pemahaman hak dan kewajiban, yang ketiga ada warga negara Indonesia, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Materi pertama yaitu pendahuluan. Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia saat ini menghadapi semakin banyak tantangan. Tantangan yang dimaksud adalah tantangan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari interaksi masyarakat Republik ini yang dari hari ke hari terlihat semakin agresif untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dirinya. Hampir setiap orang selalu mengedepankan haknya dan seakan-akan melupakan bahwa dalam setiap hak yang dituntut tersebut seharusnya setiap orang memikirkan dan harus menunaikan kewajibannya terlebih dahulu. Next. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam UUD 1945 terdapat aturan mengenai kewajiban warga negara terhadap negaranya. Untuk mengetahui siapakah yang dimaksud warga negara Indonesia sebagai penyandang hak dan kewajiban terhadap negara Republik Indonesia, maka dibahas juga hal-hal mengenai kewarganegaraan yang diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006. Ringkasan mengenai kasusnya yaitu yang berjudul viral injak kepala warga di Papua, anggota TNI Angkatan Udara ditahan, yang bersumber dari CNN Indonesia dan dipublish pada tanggal 27 Juli 2021. Kronologi kejadiannya itu pada saat itu beredar di media sosial dan pesan berantai WhatsApp yang menunjukkan video anggota TNI Angkatan Udara menginjak kepala seorang warga. Dalam video berdurasi 1,20 menit ini terlihat dua anggota berseragam TNI AU sedang mengamankan seorang pria. Nah, salah satu anggota TNI Angkatan Udara itu menginjak kepala pria tersebut dengan menggunakan sepatu. Setelah dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Penerangan AU, Marsma Ing dan Gilang Buldiansyah, beliau membenarkan kejadian itu. Next. Peristiwa itu bermula ketika korban yang diinjak kepalanya mendatangi warung di Jalan Raya Mandala Muli, Merauke pada Senin 26 Juli 2021. Korban lalu berselisih mulut dengan beberapa orang di sana. Dan sebenarnya ada banyak versi, tapi ini salah satu versi yang menyebut keributan itu disebabkan oleh seorang korban yang diduga mabuk. Saat selisih mulut terjadi, datang dua anggota TNI AU datang ke warung tersebut. Kedua prajurit yang diketahui berinisial A dan berinisial V langsung mengamankan korban. Pada saat diamankan, korban sama sekali tidak melawan. Sebaliknya, korban justru berteriak minta ampun. Dalam berita tersebut, pada saat mengamankan warga, kedua oknum melakukan tindakan yang dianggap berlebihan terhadap warga. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, KSAU, Marsikal Fajar Prasetyo sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf atas insiden anggota TNI AU yang menginjak kepala seorang warga Papua di Merauke. Kedua TNI tersebut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan selama 20 hari dan sudah meminta maaf terhadap korban. Next. Materi yang kedua yaitu pemahaman hak dan kewajiban. Definisi hukum. Secara umum, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan hukum, memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Berikut beberapa pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama ada M. Myers, yang kedua ada Aristoteles, yang ketiga ada Ernest Utrecht.
Hubungan hak dan kewajiban warga negara dengan hukum. Ada pengertian hak menurut dua ahli hukum, yaitu yang pertama, kekuasaan wewenang yang oleh hukum diberikan kepada seseorang atau suatu badan hukum, dan yang menjadi tantangannya adalah kewajiban orang lain atau badan hukum lain untuk mengakui kekuasaan itu. Ini menurut Van Apeldoorn. Yang kedua, ada kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut, menurut Sajipto Raharjo. Baik, selanjutnya terdapat adanya hak adalah karena pemberian dari hukum Prof. Dr. Marwan Mas SH, MH yang mensintesakan hasil pemikiran beberapa ahli hukum mengenai definisi dan teori tentang hak. Bahwa hak mengandung tiga hal yang esensial, yaitu unsur perlindungan, misalnya melindungi seseorang dari penganiayaan, lalu terus ada unsur pengakuan, itu adalah mengakui hak orang lain, dan unsur kehendak setiap orang yang dilindungi dan orang lain harus menghormati kehendakan orang tersebut. Selanjutnya, kewajiban menurut teori hukum ke dalam beberapa golongan berikut ini terdapat menjadi tiga, yaitu adalah kewajiban mutlak, yaitu adalah kewajiban nisbi, di mana kewajiban yang disertai dengan hak, misalnya kewajiban pemilik kendaraan membayar pajak, sehingga berhak menggunakan fasilitas jalan raya yang dibuat oleh pemerintah. Lalu selanjutnya terdapat kewajiban publik, misalnya seperti kewajiban yang mematuhi peraturan dan kewajiban berdata. Misalnya kewajiban yang timbul akibat dari suatu perjanjian. Yang terakhir terdapat kewajiban positif, yang dimana kewajiban yang menghendaki suatu perbuatan positif, misalnya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Dan kewajiban negatif, misalnya seperti kewajiban seseorang untuk tidak mengambil atau mengganggu hak milik orang lain. Selanjutnya terdapat warga negara Indonesia, ketiga. Pertama kita harus tahu apa dulu itu pengertian dari warga negara. Jadi warga negara itu diartikan dengan orang-orang yang sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Lalu pengertian dari warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Nah, warga negara ini memiliki asas kewarganegaraan. Berdasarkan pertimbangan, perlu dibentuk Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 Ayat 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal yang dibagi menjadi asas ius sanguinis, ius soli, dan campuran. Selanjutnya terdapat adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dibagi menjadi 4, yaitu adalah pertama asas ius sanguinis, 2 ius soli, 3 kewarganegaraan tunggal, serta kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, asas kewarganegaraan khusus juga terdapat pada asas-asas kewarganegaraan yang terbagi menjadi 8, yaitu adalah asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan dalam hukum, dan pemerintah. Lalu terdapat asas kebenaran substantif, asas non-diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, asas keterbukaan, dan serta asas publisitas. Nah, dari asas-asas tersebut muncul beberapa masalah yang menentukan status kewarganegaraan. Yang pertama adalah apatride, yaitu di mana ketika seseorang yang sama sekali tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis, negaranya menganut asas ius soli. Lalu selanjutnya terdapat permasalahan bipatride, di mana seseorang yang mempunyai status dua kewarganegaraan atau dui kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli, sedangkan negaranya menganut asas ius sanguinis. Dan yang terakhir, permasalahan multipatride, di mana seseorang yang memiliki lebih dari 2 status kewarganegaraan, yaitu seseorang penduduk yang tinggal di perbatasan antar 2 negara. Selanjutnya, kewarganegaraan atau naturalisasi.
Naturalisasi adalah status kewarganegaraan yang diperoleh atas hak opsi, yaitu untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Yang pertama ada syarat dan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Persyaratannya adalah 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan kewarganegaraan telah tinggal di negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. 6. Jika telah memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan garis miring atau berpenghasilan tetap, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Selanjutnya, berdasarkan pasal 10 sampai pasal 15 UU nomor 12 tahun 2006, tata cara memperoleh kewarganegaraan RI adalah 1. Mempunyai persyaratan kewarganegaraan RI. 2. Permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada Presiden melalui Menteri. Ketiga, berkas permohonan tersebut disampaikan kepada pejabat atau orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan RI. 4. Menteri menuliskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 5. Permohonan dikenai biaya yang besarnya diatur oleh peraturan pemerintah. 6. Presiden dapat menerima dan menolak permohonan. 7. Pengabulan permohonan ditetapkan dengan keputusan Presiden paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. Ya, next. Akibat kewarganegaraan. Setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Kedua, kehilangan kewarganegaraan RI bagi suami atau istri yang terikat perkawinan sah tidak menyebabkan kehilangan status kewarganegaraan itu. 3. Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan RI turut memperoleh kewarganegaraan RI. 4. Seseorang anak yang lahir dari perkawinan WNA dan WNI tanpa memandang kedudukan hukum ayahnya, baik sah maupun tidak, sebelum usia 18 tahun memiliki kewarganegaraan ganda. Setelah 18 tahun diharuskan memilih kewarganegaraan. 5. Anak yang lahir di wilayah negara RI yang saat lahir tidak jelas kedudukan orang tuanya atau tidak diketahui orang tuanya merupakan kewarganegaraan RI. 6. Anak di bawah usia 5 tahun telah ditetapkan secara sah sebagai anak WNA berdasarkan pengadilan, tapi diakui sebagai WNI. 7. Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai anak itu berusia 18 tahun atau sudah kawin. 8. Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seseorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai anak itu berusia 18 tahun atau sudah kawin. 9. Kehilangan kewarganegaraan RI karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Hilangnya kewarganegaraan. Seorang warga negara Indonesia dapat hilang kewarganegaraannya apabila 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. 2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun, dapat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI. Ketiga, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden. Keempat, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatannya dalam dinas di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Kelima, secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing. Keenam, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan negara asing. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Hak dan kewajiban warga negara.
Warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pasti mempunyai hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban bagi warga negara dapat menciptakan masyarakat yang tertib, tentram, aman, dan sejahtera, serta mampu menjaga stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Dalam UUD 1945, bab 10 pasal tentang warga negara telah diamanatkan pada pasal 26, 27, 28, dan 30. 1. Pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Pasal 26 ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 3. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 5. Pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 6. Pasal 30 ayat 1 dan 2, ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2 menyatakan peraturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Ya, sebagaimana yang disebutkan di slide sebelumnya, bahwa pada pasal 26 ayat 1 mengatur siapa saja yang termasuk warga negara Republik Indonesia. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain. Misalnya, peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Syarat-syarat menjadi warga negara juga telah ditetapkan oleh undang-undang pada pasal 26 ayat 2. Yang pertama, ada kesamaan kedudukan dalam hukum. Pada pasal 27 ayat 1 menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, dan kewajiban warga negara dalam menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa perkecualian. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan kepedulian kita terhadap hak asasi. Jadi pada poin ini, hak dan kewajiban warga negara memiliki kedudukan yang sama rata di mata hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, pada aspek ini dinyatakan bahwa siapapun yang bersalah akan mendapatkan hukuman yang sama menurut undang-undang. Mari kita kaitkan pada kasus yang telah kami bahas di awal tadi, yaitu yang terjadi pada kasus TNI yang melakukan kekerasan kepada warga, yang notabene sang warga sedang dalam keadaan mabuk dan bahkan telah berteriak minta tolong. Hal ini melanggar hak dan wewenang sang warga, di mana kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tidak berlaku. Sang TNI tetaplah salah dalam tindakan kekerasan ini, apapun jabatan yang ia pegang. Yang kedua, ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Berbagai peraturan undang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Usaha Perasuransian, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Perbankan, bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Yang ketiga, ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pada pasal 28 Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan, dan sebagainya. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu menyangkut sejarah yang panjang, baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman Indonesia merdeka. Sedangkan hak mengungkapkan pikiran secara lisan, tertulis, dan sebagainya dalam pasal 28 Undang-Undang 1945, terutama untuk media pers, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, yang menentukan bahwa pers Indonesia pada dasarnya adalah bebas untuk mengeluarkan pikirannya, namun harus bertanggung jawab. Pers ini lazimnya disebut pers yang bebas dan bertanggung jawab. Pada pasal 28 UUD 1945, memuat frase dan sebagainya.
untuk menunjukkan terbukanya kemungkinan bahwa seseorang mengeluarkan pikiran bukan secara lisan atau tertulis, tetapi dengan cara yang lain. Yang keempat ada kemerdekaan memeluk agama. Pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ayat 2 menyatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan memeluk agama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia. Karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak atas kebebasan beragama bukan pemberian negara atau pemberian golongan. Agama dan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa adalah berdasarkan keyakinan sehingga tidak dipaksakan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya. Oke, selanjutnya yang kelima ada hak dan kewajiban pembelaan negara. Pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang berisikan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini menjelaskan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara pada ayat 2 menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang keenam, hak dan kewajiban pengajaran. Pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk mendapat pengajaran, untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena hal ini, pemerintah negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Pelaksanaan undang-undang ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 29 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999. Yang ketujuh, Kebudayaan Nasional Indonesia. Pada pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini menjelaskan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk bebas dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya lama dan asli. Selanjutnya ada kesejahteraan sosial. Pada pasal 33 ayat 1-4 menjelaskan bahwa pemerintah negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan perekonomian untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pada pasal 34 ayat 1, warga fakir miskin dan anak terlantar memiliki hak untuk mendapat keadilan sosial dan hidup secara layak dan bermartabat. Pasal 34 ayat 2 juga menjelaskan tentang hak bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapat jaminan sosial. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu, atau wewenang menurut hukum. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang diwajibkan atau yang harus dilaksanakan. Saran, sebagai warga negara yang baik, khususnya untuk para pemuda Indonesia atau penerus generasi bangsa, diharapkan dapat semakin memiliki rasa tanggung jawab, serta sadar akan tanggung jawab, serta sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta dapat semakin aktif dalam mengambil bagian untuk membangun kesadaran akan hak dan kewajibannya. Salah satu caranya dengan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di dalam tatanan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.